Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius 4. Kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tentu pagi hari ini saya akan fokus mulai dari ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, dalam rangkaian kita merenungkan topik bagaimana kita taat dalam proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita, hari ini kita merenungkan salah satu bagian yang penting, bagaimana disiplin rohani itu dapat mengubahkan hidup kita. Saudara, ada kata yang sangat tajam dalam teks yang kita baca pagi hari ini, terutama di dalam 7 bagian B, dan juga bagian ayat 8 diulangi lagi, yaitu kata latihlah. Latihlah. Saudara, kata ini bukan sekedar ajakan ringan, latihlah. Tetapi ini gambaran seorang atlet yang memang melatih tubuhnya dengan keseriusan, dengan konsistensi dan pengorbanan. Jadi kalau kita memakai atau memahami, mendalami kata arti latihlah, ini menjadi satu perintah bagaimana kita melatih diri kita, melatih iman kita, melatih ibadah kita, melatih dengan keseriusan, melatih dengan konsisten, melatih dengan pengorbanan. Jadi bukan sekedar latihan, mau latihan ya latihan, enggak ya enggak, tetapi sampai kepada melatih itu pun harus berkorban, harus sampai mengorbankan diri. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang disiplin rohani, kita berbicara tentang dua fakta atau kebenaran yang penting. Di satu sisi kita tidak bisa mengubah diri sendiri, nggak bisa. Di sisi lain, kita bertanggung jawab menempatkan diri dalam proses perubahan. Satu sisi kita menyadari kita nggak bisa berubah diri, tapi di satu sisi kita ditempatkan bagaimana saya dan saudara bertanggung jawab tentang dalam proses perubahan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kita harus memiliki, atau disinilah letak kedalaman iman itu. Memang banyak orang salah paham, mengira bahwa disiplin rohani adalah usaha kita untuk mendapatkan kasih Tuhan. Banyak orang melakukan disiplin rohani untuk seolah usaha mendapatkan kasih Tuhan. Jadi seperti demo. Seperti demo, aksi demo. Ya dulu ada macam-macam demo kan, termasuk demo jahit mulut. Supaya didengar. Ya, atau dengan kata yang lebih ini lagi, sepertinya menyogok Tuhan. Untuk mendapatkan kasih, kita melakukan disiplin rohani. Nah, ini satu kesalahpahaman sebenarnya. Kenapa? Karena disiplin rohani justru adalah respon terhadap kasih yang sudah diberikan. Jadi bukan upaya mendapatkan kasih. Disiplin rohani itu adalah respon terhadap kasih yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Nah, makanya saudara, ketika kita berbicara tentang disiplin rohani, bukan untuk mendapat,
tetapi karena kita sudah mendapatkannya. Kita berdoa bukan supaya dikasihi, jangan salah, tetapi karena kita sudah dikasihi. Kita membaca Alkitab, firman Tuhan, bukan supaya diterima, tetapi karena memang kita telah diterima. Jadi pahami disiplin rohani itu adalah respon. Nah itu makanya kalau kita berbicara tentang disiplin rohani, apakah itu doa, saat teduh, baca firman, atau bahkan kadang ibadah pun ada banyak orang yang enggan. Kenapa? Kenapa enggan? Berbagai alasan. Bisa saja sebutkan macam-macam lah, capek lah, sibuk lah, alasan macam-macam buatlah. Tapi dalam kebenaran ini sebetulnya orang gak merespon kasih Allah. Gak mau respon. Allah sudah mengasihi tapi gak mau beri respon. Maka ibadah sebenarnya adalah ungkapan, ucapan, atau bukti kita telah menerima kasih Allah. Saudara, ini yang harus kita perbaiki, kita luruskan setiap konsep yang salah. Saudara, banyak orang yang memahami seperti itu. Ya, bagaimana kita beribadah untuk mendapat, padahal kita beribadah karena sudah mendapatkannya. Iman yang menjadi dangkal karena sebenarnya kenapa orang masih sering memahami salah? Ya karena imannya dangkal kan, gak pernah dilatih. Kehidupan rohani kadang kita menjadi lemah, bukan karena kurang pengetahuan. Bukan, kerohanian kita lemah bukan karena pengetahuan. Kadang orang yang banyak pengetahuan justru kerohaniannya turun kan. Kerohanian kita berkurang karena kita kurang tekun. Kerohanian kita berkurang karena apa? Kita kurang tekun. Kita hidup dalam ritme yang sibuk, tetapi kosong secara rohani. Kita ingin mengalami Tuhan, tetapi tidak menyediakan ruang baginya. Sesibuk apapun, jangan pernah membiarkan kesibukan itu menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Jangan pernah menjadikan itu pengganti untuk kita bisa mengalami Tuhan. Pembentukan rohani selalu bersifat teratur dan komunal. Komunitas maksudnya. Teratur dan komunitas. Melalui persekutuan, melalui ibadah-ibadah yang ada, melalui kebiasaan hidup kudus, semua itu membutuhkan pembentukan yang bersifat teratur sampai menjadi gaya hidup. Saudara, apa artinya? Disiplin rohani bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga komitmen bersama untuk bertumbuh. Saudara, harus dilatih terus-menerus. Harus dilatih terus-menerus. Saudara, seringkali justru dalam disiplin yang sederhana, doa yang mungkin terasa kering, pembacaan firman yang tampak biasa, kesetiaan dalam hal kecil, disitulah Roh Kudus diam-diam membentuk kedalaman yang tidak terlihat tetapi nyata. Jadi kadang Allah menyatakan dirinya itu tidak selalu dalam bentuk yang spektakuler. Bagaimana saya dan saudara setia melakukan hal yang kecil. Saudara, ada waktu-waktu yang sudah disepakati atau yang sudah dijadwalkan
di gereja umpamanya. Bagaimana kita setia mengikutinya? Salah satunya doa pagi kita. Bagaimana kita mengkhususkan, saya ingin selalu konsisten doa pagi bersama. Membaca Alkitab. Bahkan ikut komunitas. Ikut connection. Ikut kategorial. Termasuk ikut ibadah minggu. Saudara, hal yang mengherankan kalau orang Kristen sendiri untuk ibadah minggu susah. Saya tidak tahu apa kesibukannya. Tapi kalau engkau mengerti kebenaran firman hari ini, latihlah dirimu ibadah. Engkau untuk hal-hal yang lain, yang sifatnya sementara, engkau mau berkorban apa saja. Engkau mau mengabaikan apa saja. Tapi untuk ibadahmu, ya, yang berguna dalam segala hal, yang menyangkut janji-janji Tuhan baik sekarang maupun kepada kekekalan, kenapa kita tidak mau membayar harga? Saudara, kesadaran ini akan membuat Anda dan saya betul-betul bisa mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Saudara, Tuhan tidak mencari kesempurnaan instan. Tuhan mencari hati yang bersedia dilatih. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari kesempurnaan yang instan. Tetapi Tuhan mencari hati yang bersedia dilatih. Pertanyaan untuk kita, apakah kita hanya mengejar pengalaman rohani atau sungguh-sungguh menjalani proses pembentukan rohani setiap hari? Latihlah dirimu beribadah. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa, seringkali kami ingin hasil tanpa proses. Ampuni kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk mencintai disiplin rohani. Untuk mencintai disiplin rohani sebagai jalan perjumpaan kami dengan Engkau. Beri kami ketekunan saat kami merasa kering. Dan kesetiaan saat kami merasa biasa. Bentuklah kami ya Tuhan melalui ritme yang sederhana yang Engkau pakai untuk mengubahkan hidup kami.